Kaisar Naga Abadi Chapter 3351 Bahasa Indonesia Bab 3351 Bau Konspirasi. Markis Liu Feng menebas dengan pedangnya. Ribuan cahaya pedang dipancarkan, menebas binatang buas. Dentuman, dentum, dentum, cahaya bilah pedang itu menebas ke bawah, dan binatang buas itu terpotong satu demi satu. Pada saat ini, Bigi juga bergerak. Dia tinggi dan gemuk, tetapi dia memiliki kekuatan tak terbatas. Dengan sebuah pukulan, kekuatan tinju menembus langit berbintang dan langsung menuju Markis Liu Feng. Kereta perang juga tertutupi olehnya. Dia akan menghancurkan Markis Liu Feng dan kereta perangnya hingga berkeping-keping. Jika kekuatan tinju ini mengenai sebuah planet kehidupan, ia akan mampu menghancurkannya. Namun, dengan satu tebasan, Markis Liu Feng telah membelah kekuatan tinju yang mengerikan itu menjadi dua. Konon, keempat pemimpin klan bajak laut besar kalian semuanya adalah Dewa Langit kedua. Melihatnya hari ini, memang begitulah adanya. Kalau begitu, aku akan mengirim kalian semua pergi. Kata Markis Liu Feng dingin, matanya penuh dengan keganasan. Lalu, dia keluar dari kereta perang. Saat dia keluar dari kereta, aura yang lebih mengerikan keluar dari tubuhnya. Di bawah aura ini, langit berbintang bergetar hebat dan dipenuhi dengan tekanan yang mengerikan. Di sampingnya, ada beberapa pecahan meteorit kecil yang mengambang, namun pada saat ini, mereka diam-diam berubah menjadi bubuk. Dewa tingkat ketiga, 100 binatang buas dan si besar berbisik-bisik, wajah mereka menunjukkan hasrat kuat untuk bertarung. Jika ini semua yang kau punya, maka kau bisa tinggal di sini hari ini. Bunuh! Bunuh! Teriak Markis Liu Feng. Dia melintasi langit berbintang dan menyerang binatang buas dan Bigi. Flowing Wind Tiger, jangan berpikir bahwa kaulah satu-satunya yang mencapai alam dewa surgawi tingkat ketiga. Hari ini, yang mati adalah kau. Menghadapi macan angin yang mengalir yang berada di tahap ketiga alam dewa surgawi, 100 binatang itu tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Dengan raungan yang marah, tubuhnya membengkak dengan cepat, dan rambut tebal tumbuh di sekujur tubuhnya. Akhirnya, ia berubah menjadi binatang raksasa yang tingginya beberapa ribu meter. Ini adalah wujud asli dari 100 binatang buas. Itu adalah binatang raksasa aneh yang sangat ganas. Mengaum, binatang raksasa itu meraung dan meledak dengan aura yang mengerikan, sehingga menimbulkan badai di alam semesta. Dewa tingkat ketiga, Markis Liu Feng berseru kaget. Selalu dikatakan bahwa para pemimpin dari 4 kelompok bajak laut besar memiliki kultivasi di puncak dewa tingkat kedua dan masih selangkah lagi dari dewa tingkat ketiga. Dia tidak menyangka bahwa Bai Shou sudah bukan dewa tingkat kedua, tetapi dewa tingkat ketiga. Gah gah gah. Pada saat itu, Bigi tertawa aneh. Tubuhnya menjadi lebih gemuk dan auranya meningkat dengan cepat. Dengan sangat cepat, dia telah melewati batas tahap kedua dari alam dewa surgawi dan mencapai alam lain. Dewa tingkat ketiga, kultivasi Bigi juga telah mencapai dewa tingkat ketiga. Pada saat ini, ekspresi Markis Liu Feng berubah. Sangat jelek dan penuh dengan ketidakpercayaan. Akan baik-baik saja jika hanya satu dari 100 binatang buas yang berhasil menerobos. Tetapi Bigi juga berhasil menerobos, yang mana itu tidak normal. Selain itu, keempat kelompok bajak laut itu tiba-tiba bersatu. Markis Liu Feng dapat mencium adanya konspirasi. Macan angin yang mengalir, kaulah yang akan mati hari ini. Membunuh. Para binatang buas dan si besar berteriak dan menyerang Markis Liu Feng. Jangan berpikir bahwa dengan menerobos ke tingkat ketiga dewa surgawi, kau dapat bertarung denganku. Biar ku beritahu kalian semua, bahkan di alam yang sama, kekuatan tempur juga berbeda. Markis Liu Feng segera tenang dan berkata dengan dingin. Dia memegang pedang berkepala harimau dan menyerang binatang buas dan Bigi. Ledakan, tabrakan dahsyat terjadi. Serangan ketiga orang itu bertabrakan, menimbulkan badai kosmik yang dahsyat. Bahkan para ahli alam dewa lainnya tidak berani mendekat. Mereka terus mundur, memperpendek jarak dari medan perang mereka. Potongan dewa harimau. Setiap tebasan Markis Liu Feng disertai dengan raungan harimau. Kekuatannya sangat mengerikan. Ini adalah keterampilan rahasia yang mengerikan. Setelah lebih dari selusin gerakan,
Markis Liu Feng menjadi semakin berani. Dia benar-benar menekan binatang buas dan bigi sendirian. Dahulu kala, macan angin yang mengalir juga merupakan seorang jenius dari Akademi Suci Kerajaan Void yang agung. Dia memenuhi syarat untuk mendirikan klan dan rumah besarnya sendiri. Setelah dia mendirikan klan dan rumah besarnya di wilayah bintang kekacauan langit, kekuatannya terus berkembang. Dia menciptakan rumah besar tuan sendiri, jadi dia secara alami kuat. Markis tak terkalahkan. Orang-orang di kediaman Markis Liu Feng bersorak kegirangan. Di sisi lain, kru bajak laut memiliki ekspresi jelek. Tampaknya keseimbangan kemenangan condong ke pihak kediaman Markis Liu Feng. Namun pada saat ini, sesuatu terjadi. Membunuh. Tiba-tiba, dari arah lain terdengar teriakan perang yang memekakkan telinga. Sebuah pasukan datang dari arah itu, menyerbu ke arah pasukan kediaman penguasa Liu Feng. Pemimpinnya adalah seorang pria berjanggut merah. Pasukan ini adalah tim bajak laut berjanggut merah. Bajak laut jenggot merah. Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? Mengapa bajak laut jenggot merah ada di sini? Rumah Lord Liu Feng kacau balau. Mereka tidak pernah menduga akan tiba-tiba muncul pasukan besar di belakang mereka, dan itu adalah bajak laut jenggot merah yang luar biasa kuat. Oleh karena itu, ketika bajak laut jenggot merah tiba, mereka kebingungan dan tidak sempat membentuk formasi pertahanan. Dalam sekejap, darah berceceran di mana-mana. Sejumlah besar orang dari kediaman Markis Liu Feng terbunuh. Bunuh mereka. Bunuh semua dari kediaman Markis Liu Feng. Bunuh mereka semua. Orang-orang bajak laut jenggot merah berteriak kegirangan. Mereka melambaikan senjata mereka dan terus menyerang orang-orang istana Markis Liu Feng. Di sisi lain, melihat bajak laut jenggot merah tiba-tiba datang, bajak laut 100 binatang dan bajak laut besar langsung bersemangat. Semangat mereka meningkat pesat, dan mereka bergabung dengan bajak laut jenggot merah untuk menyerang orang-orang dari kediaman Markis Liu Feng. Istana Markis Liu Feng telah menang, tetapi sekarang, mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mereka berada dalam posisi pasif, dan sejumlah besar prajurit telah gugur. Terutama pemimpin tim bajak laut berjanggut merah, si janggut merah, kekuatannya sangat mengejutkan. Dia bahkan mencapai dewa-dewa tingkat ketiga. Dia memegang pedang tempur besar di tangannya, dan setiap kali dia menebas, sejumlah besar ahli terbunuh. Pada akhirnya, dia pergi ke medan perang Dewa Surgawi dan membunuh seorang Dewa Surgawi dari kediaman Markis Liu Feng. Ah! Sialan! Markis Liu Feng meraung dalam hatinya. Dia sangat marah. Sampah, sekumpulan sampah. Sekumpulan sampah itu semuanya sampah. Markis Liu Feng meraung. Tentu saja, dia sedang memarahi Lu Ming dan yang lainnya. Menurut perkiraannya, Lu Ming dan yang lainnya akan menuju ke sistem bintang Veile terlebih dahulu dan menyiapkan barisan besar di sana. Jika mereka bertarung sampai mati, mereka akan mampu menahan bajak laut jenggot merah selama beberapa hari. Dia bisa memanfaatkan beberapa hari ini untuk mengalahkan 100 monster dan tim bajak laut terbesar terlebih dahulu, lalu berhadapan dengan tim bajak laut lainnya, satu persatu. Namun, bajak laut jenggot merah datang begitu cepat. Tidak ada cara untuk melawan. Haha, wahai macan angin yang mengalir, nampaknya kaulah yang kalah hari ini. 100 binatang itu tertawa. Kau ingin mengalahkanku? Bermimpilah. Kaulah yang akan mati hari ini. Harimau angin yang mengalir itu meraung, dan aura di tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Ia menunjukkan kartu trufnya dan melancarkan serangan yang menggila. Untuk sesaat, 100 binatang buas dan si besar terpaksa mundur. Mereka benar-benar kalah. Aduh, 100 binatang buas itu lengah, dan bila kepala harimau itu menyapu tubuh mereka. Sebuah luka besar muncul, dan darah mengalir keluar, menyebabkan 100 binatang buas itu melolong kesakitan. Kaisar Naga Abadi Chapter 3352 Bahasa Indonesia. Bab 3352, Dikhianati. Redbeard, kemari dan bantu kami. Kita harus berurusan dengan Wind Tiger terlebih dahulu. Para binatang meraung. Kalian berdua benar-benar tidak berguna. Bahkan kalian berdua jika digabung tidak sebanding dengan Wind Tiger yang mengalir. Si jenggot merah mencibir,
tetapi dia tetap menyerbu ke arah harimau angin yang mengalir. Asyik, si jenggot merah menebas dengan pedangnya. Pedang besar itu melintasi langit, melintasi jarak ratusan juta mil, dan menebas ke arah macan angin yang mengalir. Dentang, harimau angin yang mengalir itu menangkis dengan pedangnya. Pedang dan pedang itu bertabrakan, menyebabkan gelombang suara yang mengerikan meletus. Cahaya pedang dan ki pedang menutupi sebagian besar langit berbintang. Mereka semua adalah dewa tingkat ketiga. Apa yang terjadi? Harimau angin yang mengalir sangat terkejut. Pertama, Bai Shou, si besar, dan sekarang si janggut merah. Mereka semua telah mencapai tahap ketiga alam dewa surgawi. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Mungkinkah mereka bertiga telah memperoleh harta rahasia tertinggi pada saat yang sama? Macan angin yang mengalir, pergilah ke neraka. Membunuh 100 binatang buas, si besar, dan si janggut merah meraung dan menyerang si harimau angin yang mengalir. Kalian tidak cukup. Harimau angin yang mengalir meraung dan mengacungkan pedangnya untuk bertarung. Sejujurnya, Wind Tiger yang mengalir itu memang sangat kuat. Ia bertarung 1 lawan 3, tetapi ia berhasil menghalangi pengepungan 3 ahli. Untuk sesaat, pertempuran itu sulit untuk dipastikan. Akan tetapi, meskipun harimau angin yang mengalir berhasil menghalanginya, anak buahnya tidak berhasil. Menghadapi serangan penjepit dari 3 kelompok bajak laut, orang-orang dari istana penguasa angin yang mengalir terus mundur. Orang-orang terus mati. Brengsek. Melihat ini, Markis Liu Feng begitu cemas hingga hatinya berdarah. Bawahannya adalah hasil akumulasinya selama kurun waktu yang panjang. Dia ingin menggunakan mereka sebagai fondasi untuk menyerbu istana Raja Surgawi di masa depan. Setiap kematian dalam pertempuran merupakan kerugian besar, belum lagi kematian terus-menerus dari begitu banyak orang. Sialan Luming, sialan rumah meteor, sekumpulan sampah. Harimau angin yang mengalir itu meraung di dalam hatinya, menyalahkan segalanya pada Luming dan yang lainnya. Hahaha, macan angin yang mengalir, tidakkah kau terlihat cemas? Bawahanmu semua akan segera mati. Tapi jangan khawatir, kami akan mengirimmu turun untuk menemani mereka. Pria berjanggut merah itu tertawa, memprovokasi harimau angin yang mengalir, tetapi serangannya menjadi lebih ganas. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak telah bertukar ratusan jurus. Jangan berpikir kau bisa membunuhku. Mati saja, mati saja. Mata harimau angin yang mengalir itu berwarna merah, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang menakutkan. Seni harimau darah, bunuh dunia dengan darah. Harimau angin yang mengalir meraung. Pada saat ini, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya merah darah yang menyilaukan. Pedang kepala harimau di tangannya berwarna merah, yang bahkan lebih aneh dan menyilaukan. Dentang, dia menebas dengan pedangnya, dan pedang itu bertabrakan dengan pedang tempur si jenggot merah. Tubuh si jenggot merah bergetar, dan dia terpental. Hati-hati, orang ini berusaha sekuat tenaga. Si jenggot merah berteriak kaget. Jika memaksaku menggunakan seni harimau darah, kalian semua akan mati. Harimau angin yang mengalir meraung. Teknik harimau darah adalah teknik rahasia yang dikuasai oleh harimau angin yang mengalir. Ia tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Ini karena efek sampingnya sangat besar. Setelah menggunakannya, vitalitas seseorang akan sangat rusak. Butuh waktu lama dan sejumlah besar harta alam untuk pulih. Dia hanya akan menggunakannya ketika dia berada dalam situasi putus asa. Sekaranglah waktunya untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Menggunakan seni harimau darah, kekuatan harimau angin yang mengalir meningkat tajam. Setelah berhasil memaksa pria berjanggut merah itu mundur, dia mengubah arahnya dan menyerang 100 binatang buas itu. Cahaya bilah pedang berwarna merah darah menerangi langit berbintang. Binatang-binatang itu terkejut dan segera mundur, tetapi sudah terlambat. Pedang cahaya melesat melewati mereka, dan salah satu kaki mereka terpotong, terpental jauh. Kemudian, Wind Tiger yang mengalir menyerang Bigi. Bigi tidak sebanding dengan Tiger dan mundur dengan luka-luka. Dalam sekejap mata, harimau angin yang mengalir telah memaksa mundur dan melukai 3 orang ahli. Bersatu padu, jangan terpecah belah. Si jenggot merah meraung dan mendatangi 100 binatang buas dan Bigi.
Ketiganya berkumpul dan melawan harimau angin yang mengalir bersama-sama. Namun, macan angin yang mengalir terlalu kuat dalam kondisi ini. Bahkan jika mereka bertiga bekerja sama, mereka tetap tidak sebanding. Mereka dipaksa ke posisi yang tidak menguntungkan dan terus mundur. Tidak lama kemudian, mereka bertiga terluka, dan luka mereka semakin parah. Mari kita mundur dulu. Jangan melawannya dulu. Dia sudah menggunakan semacam keterampilan rahasia, dan pasti akan ada efek sampingnya. Kita akan menghindarinya untuk sementara waktu dan kembali lagi nanti. Kata si jenggot merah kepada 100 binatang buas dan si besar. Baiklah, ayo mundur. 100 binatang dan Bigi mengangguk. Tidaklah bijaksana untuk melawan macan angin yang mengalir sampai mati sekarang. Lebih baik menghindarinya untuk sementara waktu dan menunggu teknik rahasia macan angin yang mengalir habis. Dengan begitu, tidak akan terlambat untuk kembali. Dentang-dentang-dentang. Mereka diam-diam mengirim pesan kepada bawahan mereka, dan segera, ketiga kelompok bajak laut itu mulai membunyikan lonceng mereka. Ini adalah sinyal untuk mundur. Ketiga kelompok bajak laut berkumpul dan mundur. Pasukan Lord Manor berada dalam posisi lemah, sehingga mereka tidak berani mengejar. 100 binatang buas, Bigi, dan janggut merah bergabung dan memblokir beberapa gerakan dari harimau angin yang mengalir sebelum mundur. Harimau angin yang mengalir ingin mengejarnya, tetapi dia tidak berani. Dia telah menggunakan teknik harimau darah, jadi dia punya waktu. Jika dia mengejarnya dan tidak membunuh lawannya setelah waktu berlalu, dialah yang akan mati. Dia tidak yakin, dan dia tidak mengejar mereka. Dia hanya bisa menyaksikan saat ketiga kelompok bajak laut itu menghilang di langit berbintang. Hitung korbannya. Harimau angin yang mengalir meraung. Dengan cepat, jumlah korban pun keluar, dan hasilnya membuat mata harimau angin yang mengalir menjadi merah. Kali ini, kerugian istana Markis Liu Feng terlalu besar. Mereka bahkan kehilangan dua dewa tertinggi, apalagi Raja Dewa tertinggi. Kerugiannya bahkan lebih mengejutkan. Istana Markis Liu Feng telah menderita kerugian besar kali ini. Siapa yang tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk pulih? Bukankah ada orang yang diam-diam memantau galaksi Veile? Panggil orang-orang itu kembali. Aku ingin tahu apa yang terjadi di galaksi Veile. Harimau angin yang mengalir meraung. Tidak lama kemudian, beberapa orang bergegas mendekat. Beberapa dari mereka dikirim oleh Wind Tiger yang mengalir ke galaksi Veile untuk memantau Lu Ming dan yang lainnya. Di sistem bintang Veile, Lu Ming dan yang lainnya mundur dan membiarkan bajak laut jenggot merah memasuki jantung planet. Tentu saja, mereka tahu tentang itu. Dalam keterkejutan mereka, mereka segera ingin melapor kepada macan angin yang mengalir. Namun, bajak laut jenggot merah bahkan lebih cepat. Mereka mengambil formasi teleportasi besar dan langsung menuju istana Lord Liu Feng. Beberapa orang yang memantau situasi bergegas datang. Mereka baru tiba setelah pertempuran berakhir, tetapi sudah terlambat. Katakan padaku, apa yang terjadi dengan sistem bintang Veile? Mengapa bajak laut jenggot merah datang ke sini begitu cepat? Apakah rumah naga tersembunyi, rumah meteor, dan rumah 1000 bulan telah hancur? Harimau angin yang mengalir bertanya dengan ekspresi gelap. Mereka telah mengkhianati kita. Istana naga yang tersembunyi telah mengkhianati kita. Entah mengapa, istana-istana lainnya telah mengikuti perintah mereka. Mereka sama sekali tidak menghentikan bajak laut jenggot merah. Mereka hanya mundur dan membiarkan mereka masuk. Salah satu dari mereka melaporkan. Apa? Harimau angin yang mengalir tiba-tiba berdiri, dan aura yang ganas meletus dari tubuhnya. Aura itu seperti gunung berapi, dan niat membunuhnya membumbung tinggi. Lu Ming dari rumah naga tersembunyi. Beraninya kau mengkhianatiku dan merencanakan sesuatu dari belakang. Kau mencari kematian, mencari kematian. Harimau angin yang mengalir itu mengeluarkan raungan yang mengerikan. Niat membunuhnya bagaikan air pasang, dan suaranya sangat dingin. Di samping itu, yang lainnya terdiam bagaikan jangkrik di musim dingin, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Para prajurit, panggil kembali orang-orang dari rumah naga tersembunyi dan rumah meteor. Jika mereka tidak patuh, bunuh mereka tanpa ampun. Harimau angin yang mengalir memberi perintah. Ekspresinya sangat jahat,
dan ia berharap dapat memotong Lu Ming menjadi 8 bagian. Kaisar Naga Abadi Chapter 3353 Bahasa Indonesia. Bab 3353, Senior, ini salah paham. Harimau angin yang mengalir mengerti bahwa dia telah ditipu oleh Lu Ming kali ini. Pihak lain sengaja tidak menghentikan bajak laut jenggot merah dan membiarkan mereka masuk, menyebabkan dia menderita kerugian besar. Niat awalnya adalah menggunakan bajak laut jenggot merah untuk menyingkirkan Lu-Ming dan yang lainnya. Agar bisa bertahan hidup, Lu-Ming dan yang lainnya pasti akan bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Dengan cara ini, itu akan menjadi yang terbaik baginya. Di satu sisi, ia dapat menyingkirkan Lu-Ming dan yang lainnya. Di sisi lain, ia dapat menghentikan bajak laut jenggot merah untuk sementara waktu. Dia tidak menyangka Lu-Ming begitu berani mengizinkan bajak laut jenggot merah masuk. Lu-Ming, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman, kata harimau angin yang mengalir dengan ganas. Segalanya sedikit di luar ekspektasi Wind Tiger yang mengalir. Tidak lama kemudian, Lu-Ming dan yang lainnya benar-benar datang dan tidak melawan. Di atas sebuah persegi besar, harimau angin yang mengalir duduk di atasnya dan menatap ke arah Lu-Ming. Di bawah mereka terdapat berbagai kepala prefektur. Kali ini, macan angin yang mengalir tidak hanya mengumpulkan Lu-Ming dan yang lainnya, tetapi juga para Master Mansion lainnya. Tujuannya adalah untuk membunuh Lu-Ming di depan para Master Mansion lainnya dan membangun prestisenya. Lu-Ming, beraninya kau mengkhianati dinasti suci dan melarikan diri tanpa perlawanan. Bagaimana kau harus dihukum? Suara dingin harimau angin yang mengalir terdengar dari atas. Dia menatap Lu-Ming dengan tatapan dingin, berharap dia bisa menghancurkan tulang-tulang Lu-Ming menjadi debu. Gara-gara Lu-Ming, dia menderita kerugian sebesar itu. Kejahatan apa? Lu-Ming tertawa mengejek dan berkata, Tempest Tiger, kau mengirim kami untuk mempertahankan Vale Starfield dan menghentikan bajak laut jenggot merah. Itu sama saja dengan mengirim kami ke kematian. Aku tidak sebodoh itu untuk mati sia-sia. Bertarung demi dinasti suci, apa salahnya kalau aku mati? Perilakumu adalah kejahatan yang pantas dihukum mati 10.000 kali. Harimau angin yang mengalir meraung. Lu-Ming, mengapa kamu tidak berlutut dan mengakui kesalahanmu? Di sampingnya, Liu Fengqiao juga berteriak keras. Aku akan menebus kesalahanku setelah aku menghancurkan 4 geng bajak laut besar. Kau tidak perlu khawatir tentangku. Lu-Ming meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berbicara dengan acuh tak acuh, tidak memberikan wajah apapun kepada harimau angin yang mengalir itu. Memusnahkan 4 klan bajak laut besar. Hahaha, hanya kau sendiri. Sungguh lelucon, sombong dan bodoh. Kali ini, kau harus dihukum berat. Para prajurit, kalahkan Lu-Ming. Harimau angin yang mengalir meraung. Seketika beberapa ahli dari alam baka terbang ke arah Lu-Ming sambil memegang rantai besi di tangan mereka. Mari kita lihat siapa yang berani. Sebuah sosok muncul di depan Lu-Ming, memancarkan aura yang kuat. Itu adalah Jenderal Qian Yue. Hal ini mengejutkan para kepala prefektur lainnya. Jenderal Qian Yue benar-benar menentang harimau angin yang mengalir demi Lu-Ming. Apakah dia gila? Qian Yue, ku dengar kau sudah bergabung dengan Lu-Ming. Hehe, kau adalah dewa tertinggi, tetapi kau bergabung dengan seorang junior. Sepertinya dia cukup cakap. Aku akan mengalahkanmu juga. Harimau angin yang mengalir berteriak dingin dan melambaikan tangannya. Segera, beberapa ahli dewa-dewa melangkah keluar untuk menekan Jenderal Qian Yue dan menjatuhkan Lu-Ming. Namun, beberapa anggota klan tempur kera bawah melangkah keluar dari sisi Lu-Ming dan menghalangi jalan Lu-Ming seperti gunung. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik Dewa Surgawi. Semua bangsawan lainnya terkesiap. Sungguh mengejutkan bahwa Lu-Ming memiliki begitu banyak ahli tuan dewa di bawahnya. Pupil mata harimau angin yang mengalir juga mengecil. Kemudian, dia mencibir, ternyata kamu memiliki banyak master. Tidak heran kamu mampu menaklukkan Qian Yue. Namun, kamu ingin melawanku hanya dengan orang-orang ini. Angan-angan, hari ini, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Harimau angin yang mengalir perlahan berdiri, dan aura yang mengerikan muncul dari tubuhnya.
Dewa tingkat ketiga terlalu kuat. Dia jauh lebih kuat daripada dewa tingkat pertama. Dia bisa membunuh dewa tingkat pertama biasa dengan lambaian tangannya. Meskipun Luming memiliki beberapa bawahan dewa surgawi, dia tidak peduli sama sekali terhadap mereka. Tanpa seorang ahli yang setingkat dengannya, segalanya hanya ilusi. Ayah, jangan bunuh dia dulu. Buat dia lumpuh. Aku ingin dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Beraninya dia memperlakukanku seperti itu. Liu Fengqiao meraung, wajahnya berubah. Saat itu, dia dianiaya oleh Luming. Dia ingin Luming membalasnya 100 kali lipat. Baiklah, aku tidak akan membiarkan dia mati semudah itu. Harimau angin yang mengalir itu berkata dengan dingin. Kemudian, ia melangkah ke dalam kehampaan dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap, ia tidak jauh dari Luming dan menekan telapak tangannya ke arahnya. Kecepatannya sangat cepat. Dia begitu cepat sehingga anggota klan pertempuran kera dunia bawah dewa-dewa lainnya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Namun, bahkan jika mereka bereaksi, mereka tidak akan khawatir karena Yuan Chong berada tepat di samping Luming. Tepat saat telapak tangan Zephyr Tiger hendak mencengkeram Luming, sebuah tangan besar dan berbulu terjulur dari samping Luming dan mencengkeram pergelangan tangan Zephyr Tiger. Setelah itu, tangan harimau angin yang mengalir itu tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak peduli seberapa banyak kekuatan suci yang digunakan harimau angin yang mengalir itu, dia tetap tidak bisa bergerak. Kamu, harimau angin yang mengalir menatap Yuan Chong, benar-benar tercengang. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia adalah eksistensi dewa tingkat ketiga. Seberapa kuat kekuatannya. Namun, setelah pergelangan tangannya dicengkeram oleh Yuan Chong, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia merasa telapak tangan Yuan Chong seperti lingkaran besi, yang mencengkeramnya erat-erat. Kekuatan macam apa ini? Hatinya bergetar memikirkan hal ini. Namun, yang lainnya tidak mengetahui cerita di dalamnya. Melihat Wind Tiger yang mengalir tampak membeku di tempat, mereka semua sangat penasaran. Aneh, mengapa Tuan tidak melanjutkan serangannya? Apakah kau akan membiarkan klan pertempuran kera hitam itu menangkap pergelangan tanganku? Ya, aneh. Beberapa orang sedang berdiskusi. Ayah, serang dan lumpuhkan anak itu. Lihat, anak itu ketakutan setengah mati. Pada saat ini, Liu Fengqiao masih berteriak. Tiger Liu Feng hampir menangis. Dia berbalik dan meraung pada Liu Fengqiao, diam kau. Ekspresi Xiao Liu Feng membeku saat dia menatap Tiger Liu Feng dengan linglung. Dia benar-benar bingung mengapa Tiger Liu Feng berteriak padanya. Ekspresi orang lain juga sama. Mereka juga tercengang. Setelah meraung pada Liu Fengqiao, Tiger Liu Feng menoleh ke arah Yuan Chong dan menyunggingkan senyum yang lebih jelek dari wajah menangis. Sebelumnya, senior, salah paham, Sebelum macan angin yang mengalir itu dapat menyelesaikan kalimatnya, ia mengeluarkan suara pekikan yang mengerikan. Ini karena Yuan Chong tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan langsung mematahkan tulang di pergelangan tangannya. Setelah itu, Yuan Chong mengayunkan harimau angin yang mengalir dengan sekuat tenaganya dan membantingnya ke tanah. Ledakan. Tanah bergetar hebat dan terus meledak. Retakan yang panjangnya puluhan juta mil muncul di tanah seperti jaring laba-laba. Untungnya, ini hanyalah planet sumber daya dan bukan planet kehidupan. Kalau tidak, ini akan menyebabkan bencana. Harimau angin yang mengalir itu mengeluarkan suara melengking yang membekukan darah saat ia tertanam di tanah. Seluruh tubuhnya kejang-kejang saat ia memuntahkan seteguk besar darah. Sungguh terlalu tragis untuk dilihat. Kesunyian. Suasana berubah menjadi sunyi senyap. Mata semua orang terbelalak saat mereka menatap Yuan Chong, lalu menatap Wind Tiger yang sudah mati. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Beberapa dari mereka mengira mereka sedang bermimpi. Flowing Wind Tiger, seorang Lord of the Lord's Manor, seorang dewa tingkat ketiga, sebenarnya sedang ditekan oleh Yuan Chong. Bagaimana ini mungkin? Seberapa kuat Yuan Chong ini? Banyak orang tersentak memikirkan hal ini. Bahkan penguasa prefektur bintang meteor, Jenderal Qian Yue, dan yang lainnya yang sudah berpihak pada Luming pun tercengang. Kaisar Naga Abadi Chapter 3354 Bahasa Indonesia.
Bab 3354, kamu tidak bisa menyerah. Saat itu, Lu Ming hanya mengirim klan tempur kera dunia bawah dewa-dewa tingkat kedua untuk menekan Jenderal Qian Yue dan yang lainnya. Mereka mengira bahwa dewa-dewa tingkat kedua adalah orang-orang terkuat di bawah Lu Ming. Akan tetapi, sekarang setelah para pengikut kera mulai bergerak, mereka tahu bahwa mereka masih meremehkan Lu Ming. Entah mengapa, Jenderal Qian Yue tiba-tiba merasa sangat segar. Awalnya, dia masih agak enggan menerima kenyataan bahwa Lu Ming telah memaksanya bersumpah atas sumber kehidupannya untuk setia kepada Lu Ming selamanya. Namun, ketika dia melihat bawahan Yuan bergerak, jejak keengganan itu menghilang tanpa jejak. Jika bahkan Markis Liu Feng berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti itu, wajar saja jika dia akan ditekan. Di antara kerumunan, Liu Fengqiao adalah orang yang paling ketakutan. Matanya hampir keluar dari rongganya. Sungguh tidak dapat dipercaya. Kemudian, seluruh tubuhnya gemetar tanpa henti. Dia takut. Asyik. Pada saat itu, Lu Ming melangkah keluar dan berjalan menuju Liu Fengqiao. Kamu, apa yang sedang kamu coba lakukan? Liu Fengqiao berteriak ketakutan. Apa yang kau inginkan? Tentu saja, aku akan membunuhmu. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Liu Fengqiao sangat membencinya. Bahkan jika dia ingin menyerah, Lu Ming akan menolaknya. Hanya dengan membunuhnya, dia bisa terbebas dari masalah di masa depan. Liu Fengqiao terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk mundur, wajahnya pucat pasi. Pria, halangi dia dan lindungi aku. Liu Fengqiao meraung. Namun, tidak ada seorang pun dari kediaman Markis Liu Feng yang bergerak. Tidak ada satupun ahli alam dewa yang tersisa yang bergerak. Yuan Chong terlalu kuat. Dia bisa menekan Markis Liu Feng dengan satu tangan. Jika mereka menyerang, mereka akan mati. Siapakah yang bersedia menyelamatkan Liu Fengqiao? Ketika Liu Fengqiao melihat ini, dia sangat ketakutan hingga berteriak dan mundur dengan panik. Dia ingin melarikan diri, tetapi kecepatannya jauh lebih rendah daripada Lu Ming. Sosok Lu Ming berkedip beberapa kali dan mengejar Liu Fengqiao. Dia memadatkan tombak panjang dengan kekuatan surgawi dan menekannya ke bawah. Cahaya tombak itu bagaikan gunung yang menekan Liu Fengqiao. Liu Fengqiao sama sekali tidak bisa menangkisnya. Ia langsung ditekan dan ditekan ke tanah oleh pancaran tombak itu. Ia memuntahkan seteguk besar darah. Tidak, tidak, ayo kita pergi. Kami bersedia menyerah. Pada saat ini, harimau angin yang mengalir meraung. Dalam menghadapi hidup dan mati, dia memilih untuk menyerah. Dia meraung dalam hatinya dan berencana untuk menyerah kepada Lu Ming terlebih dahulu untuk menenangkannya. Kemudian, dia akan pergi ke ibu kota Dewa Ilusi yang agung untuk mendapatkan bantuan dan menyingkirkan Lu Ming. Di istana Markis Liu Feng, semua orang bisa menyerah, tetapi kamu dan ayahmu tidak bisa. Mari kita suruh dia pergi dulu. Lu Ming berkata dengan dingin. Tombak panjang itu bergetar dan menusuk keluar. Puci, glabella Liu Fengqiao tertusuk oleh sinar tombak dan dia terpaku ke tanah. Tidak, harimau angin yang mengalir itu meraung marah. Kekuatan surgawi di tubuhnya terbakar, dan jejak merah yang menusuk muncul di tubuhnya. Dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Dia membakar semua yang ada di jalannya untuk mencoba membunuh Lu Ming. Tetapi, ledakan, kaki Yuan Chong menghentak ke bawah, dan aura yang baru saja dilepaskan oleh harimau angin yang mengalir itu lenyap tanpa jejak, bagaikan balon yang telah meletus. Ia menjerit kesakitan, dan tubuhnya mengeluarkan suara retakan. Tidak diketahui berapa banyak tulang yang patah. Banyak orang menghela nafas. Yuan Chong terlalu kuat. Tidak peduli seberapa banyak Wind Tiger meletus, itu tidak berguna. Pada saat ini, harimau angin yang mengalir sudah setengah mati. Singkirkan dia. Lu Ming memberi perintah. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Yuan Chong melancarkan pukulan. Tanah bergetar hebat, dan seluruh tubuh macan angin yang mengalir itu meledak, berubah menjadi debu. Banyak orang menarik napas dalam-dalam. Penguasa galaksi Tianhun terbunuh begitu saja. Di istana Lord Liu Feng, mata beberapa orang berkedip. Mereka perlahan mundur, mencoba pergi. Apakah aku membiarkanmu pergi? Mata Lu Ming bagaikan kilat saat ia menyapukan pandangannya pada orang-orang itu.
Tubuh orang-orang itu langsung menegang, tidak berani bergerak. Lu Ming, tidak, Kepala Manor Lu, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Dari awal hingga akhir, ayah dan anak macan angin yang mengalirlah yang menargetkanmu. Kata seorang dewa dari kediaman Markis Liu Feng. Jadi kamu masih hidup, tapi itu tidak berarti kamu bisa pergi. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Lalu apa yang kamu inginkan? Tuhan yang surgawi bertanya. Sederhana saja, bersumpahlah atas sumber kehidupanmu dan janjikan kesetiaanmu padaku. Kata Lu Ming. Bersumpah demi sumber kehidupan. Ekspresi semua orang berubah drastis. Benar, aku akan menjelaskannya sekarang. Kalian semua harus bersumpah setia kepadaku dengan asal-usul kekuatan hidup kalian. Mereka yang menolak akan dibunuh. Lu Ming berkata dengan tatapan membunuh. Aura mengerikan meletus dari tubuh kera itu. Aura itu seperti kekuatan surgawi yang besar yang menyelimuti langit berbintang dan semua orang. Semua orang berkeringat dingin. Mereka tidak ragu bahwa jika mereka tidak setuju, mereka akan disambar petir oleh Yuan Chong. Tak seorang pun di tempat kejadian yang dapat selamat dari hantaman petir si kera. Mati atau menyerah. Tak perlu dikatakan, setiap orang secara alami memilih untuk menyerah. Pada akhirnya, semua orang di tempat kejadian bersumpah demi sumber kehidupan mereka untuk setia kepada Lu Ming. Dengan cara ini, semua wilayah di galaksi Tianhun, baik besar maupun kecil, berada di bawah kendali Lu Ming. Meskipun Lu Ming masih merupakan keluarga prajurit, kekuatan dan wilayah yang dikuasainya sebanding dengan keluarga Tuan. Tuan Prefektur, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? 4 klan bajak laut besar akan segera tiba. Seseorang bertanya. Sangat mudah. Kita akan menyingkirkan semua pertahanan di tempat lain dan menyebarkan berita bahwa kita sedang bertempur di antara kita sendiri. Wind Tiger yang mengalir terluka dan kita menunggu 4 kelompok bajak laut besar untuk memakan umpannya. Kata Lu Ming. Rencananya sederhana. Mereka akan menunggu keempat kelompok bajak laut itu bergabung dan membunuh mereka semua sekaligus. Ya, semua orang membungkuk dan menerima perintah itu. Dengan adanya Yuan Chong, mereka sangat yakin bahwa keempat kelompok bajak laut besar hanya akan mencari kematian jika mereka menyerang. Seketika itu juga semua orang mulai membuat pengaturan. Beberapa Master Mansion kembali ke tempat yang mereka jaga dan membawa para tokoh terkemuka dari mansion mereka masing-masing ke sisi Lu Ming. Kekuatan masing-masing prefektur dikumpulkan menjadi satu. Kemudian mereka menyebarkan berita bahwa harimau angin yang mengalir terluka dalam konflik internal mereka. Seperti yang diduga, setelah keempat klan bajak laut besar mendengar berita itu, mereka berkumpul bersama dan menyerang Lu Ming dan yang lainnya dengan cara yang agresif. Hampir 100 kapal perang besar menutupi langit dan bumi saat mereka terbang dari luar angkasa yang jauh, menimbulkan gemuruh yang dahsyat. Hampir 100 kapal perang besar memancarkan rasa penindasan yang kuat. Siapkan formasi. Suara Lu Ming terdengar dari kerumunan. Seketika, dengan dia sebagai pusatnya, orang-orang di area ini berkedip-kedip. Orang-orang dari berbagai prefektur bekerja sama dan membentuk formasi pertahanan yang besar. Di salah satu kapal perang, para pemimpin dari 4 klan bajak laut besar berkumpul dan menyaksikan dari jauh. Ketika mereka melihat Lu Ming dan yang lainnya mengatur formasi, pria berjanggut merah itu mencibir. Kau pikir kau bisa menghentikan kami dengan mengatur formasi pertahanan? Naif sekali. Biarkan kapal perang menyerang dan menghancurkan formasi mereka. Menyerang. Para pemimpin lainnya juga memberikan perintah. Asyik. Ratusan kapal perang bergetar pelan dan memancarkan rune yang menyilaukan. Kemudian, sinar cahaya meledak dan melesat ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Namun, formasi yang dibentuk Lu Ming dan yang lainnya dengan sekuat tenaga memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Lapisan perisai cahaya menyelimuti mereka. Ketika sinar cahaya mengenai perisai cahaya, semuanya terhalang. Perisai cahaya itu terus bergetar, tetapi tidak pecah. Kaisar Naga Abadi Chapter 3355 Bahasa Indonesia. Bab 3355, Bab 3355 Bunuh semua. Terus menyerang. Si jenggot merah meraung. Pada saat yang sama, 100 binatang buas, si besar,
dan para bajak laut berambut hijau semuanya memberi perintah untuk terus menyerang. Tiba-tiba, dengan ledakan yang menggetarkan bumi, kapal perang di ujung kanan tiba-tiba meledak bagaikan kembang api yang megah. Para perompak di kapal perang itu menjerit kesakitan dan kemudian berubah menjadi abu dalam api. Wajah keempat pemimpin bajak laut itu berubah. Apa yang sedang terjadi? Si jenggot merah berteriak. Kapal perang yang meledak itu adalah miliknya. Kita diserang, kita diserang. Seseorang berteriak. Ledakan. Saat berikutnya, kapal perang lainnya meledak. Api menyembur ke segala arah, menerangi langit berbintang. Seolah-olah sebuah planet telah meledak. Satu demi satu sosok terbang keluar dari kapal perang, tetapi sebelum mereka bisa pergi jauh, mereka hancur menjadi abu oleh kekuatan penghancur. Ada banyak sekali bajak laut antar bintang di kapal perang itu, dan tidak ada kekurangan ahli di antara mereka. Namun, dalam waktu singkat, semua bajak laut antar bintang itu telah tumbang. Di langit berbintang yang jauh di sana, sebuah batu napas bayangan besar tergantung di atas kepala Luming, merekam segalanya. Itu semua merupakan manfaat yang tidak bisa diabaikan. Siapa ini? Kali ini giliran 100 binatang yang meraung, karena kapal perang yang baru saja meledak itu adalah miliknya. Seseorang keluar dari api. Seseorang berteriak. Para anggota keempat klan bajak laut menoleh dan melihat sosok yang tinggi dan kekar muncul dari kapal perang yang baru saja meledak. Itu adalah kera yang sangat besar dengan taring yang terbuka lebar. Auranya sama ganasnya dengan lautan. Kera ini secara alami berasal dari klan pertempuran kera gelap. Selain itu, ia adalah pengikut tetua agung. Yuan Chong menggunakan teknik pertempuran hantu dan berubah menjadi kera raksasa, langsung membunuh 4 kapal bajak laut, meledakkan 2 kapal berturut-turut. Tembak dan bunuh dia, si jenggot merah meraung. Beberapa kapal perang berbalik dan bersiap menyerang Yuan Chong, tetapi dia menghilang dalam sekejap. Tidak bagus. Redbeard dan yang lainnya meraung dalam hati mereka. Saat berikutnya, kapal perang lain meledak. Jelas bahwa kapal perang ini telah diledakkan oleh Yuan Chong. Ledakan, ledakan. Setelah itu, suara ledakan terus terdengar. Kapal perang meledak satu demi satu, seperti kembang api yang indah. Tidak butuh waktu lama bagi lebih dari selusin kapal perang untuk meledak. Mundur, kapal perang, mundur. Semua orang, keluar dan bunuh dia. Si jenggot merah, 100 binatang buas, dan yang lainnya meraung. Ledakan, ledakan, ledakan. Kapal perang yang tersisa mundur dengan cepat, dan kemudian sejumlah besar sosok terbang keluar dari setiap kapal perang. Mereka ingin membunuh Yuan Chong dengan jumlah. Kali ini, keempat klan bajak laut besar bergandengan tangan, para ahli jumlahnya seperti awan. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik alam dewa, jumlahnya lebih dari selusin. Wus, wus. Cahaya pelangi yang memenuhi langit melintasi alam semesta dan menyerang Yuan Chong. Tidak hanya itu, para pemimpin dari 4 klan bajak laut besar juga bergerak. Mereka terbang keluar dari kapal perang dan bergegas menuju Yuan Chong. Kelilingi dia, aku ingin membakar tulang-tulangnya dan menebarkan abunya. Si jenggot merah meraung. Mereka sangat percaya diri. Kali ini, para pemimpin dari 4 kelompok bajak laut besar semuanya mengalami pertemuan yang tak terduga. Kultivasi mereka berhasil menembus dan mereka semua mencapai dewa surgawi tingkat ketiga. Mereka yakin bahwa mereka tak terkalahkan di medan bintang kekacauan langit. Yuan Chong berhenti ketika dia melihat kerumunan orang yang padat. Tak lama kemudian kerumunan orang banyak mengepung Yuan Chong. Ayo kita serang bersama dan hancurkan dia. Si jenggot merah meraung. Membunuh, membunuh. Banyak orang berteriak dan melancarkan serangan. Sinar cahaya cemerlang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, melesat ke arah Yuan Chong. Pada saat ini, sosok Yuan Chong berkelebat bagaikan hantu, langsung menghindari serangan yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh ke samping. Seketika, suara jeritan mengerikan memenuhi udara, dan darah berceceran ke segala arah. Sekelompok besar bajak laut antar bintang terbunuh. Yuan Chong terlalu kuat. Pukulan biasa adalah tinju besar yang menghancurkan para bajak laut. Pukulan biasa bisa meledakkan sebuah planet. Para bajak laut yang berkumpul ini hanya mencari kematian.
Kelompok besar bajak laut meledak, dan seluruh langit berbintang dipenuhi darah. Tidak peduli apapun tingkat kultivasinya, tidak peduli apakah itu alam raja dewa atau alam dewa-dewa, hasilnya sama saja. Tinjunya hancur, dan dia mati. Bagaimana itu mungkin? Para pemimpin keempat kelompok bajak laut gemetar melihat pemandangan itu, wajah mereka pucat karena tidak percaya. Bahkan seorang ahli tingkat dewa-dewa terbunuh hanya dengan satu pukulan tanpa perlawanan sedikitpun. Kekuatan macam apa ini? Kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka tolak. Mundur. Para pemimpin keempat kelompok bajak laut mulai mundur. Mereka meraung dan mundur. Akan tetapi, bagaimana mungkin para pengikut kera membiarkan mereka mundur? Sosok Yuan Chong melintas dan menghilang dari tempatnya semula. Saat berikutnya, dia muncul di depan keempat pemimpin itu. Si jenggot merah dan 3 orang lainnya langsung berhenti, wajah mereka pucat. Karena kamu sudah di sini, tinggallah. Yuan Chong berkata dengan acuh tak acuh. Tidak mudah untuk menahan kita di sini. Mari kita bunuh dia bersama-sama. Menyerang. Redbeard dan yang lainnya berteriak, memperlihatkan ekspresi yang ganas. Semua kekuatan mereka meledak. Mereka semua merupakan dewa tingkat ketiga. Keempatnya bersatu dan menyerang dengan jurus terkuat mereka. 4 serangan mengerikan dilancarkan ke arah Yuan Chong, mencoba meledakkannya. Namun, telapak tangan kera itu seperti bilah pisau, menebas secara horizontal. Cahaya surgawi berwarna hitam legam meledak, langsung mematahkan serangan keempat orang itu. Trik kecil, Yuan Chong berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana mungkin? Dewa tingkat 4 ke atas. Si jenggot merah dan 3 orang lainnya sangat terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Untuk bisa menangkis serangan mereka dengan mudah, itu pasti bukan penguasa surgawi tingkat ketiga, melainkan penguasa surgawi tingkat keempat, atau bahkan lebih tinggi. Keberadaan seperti itu jelas bukan sesuatu yang dapat mereka tangani. Berpisah, pria berjanggut merah itu meraung dan berubah menjadi seberkas cahaya, melesat ke satu arah. 3 lainnya sama. Keempatnya melarikan diri ke 4 arah yang berbeda. Adapun siapa yang bisa melarikan diri, itu tergantung pada keberuntungan. Kamu masih berusaha lari dariku. Naif sekali, Yuan Chong berkata dengan dingin. Kemudian, dia mengulurkan tangannya, dan telapak tangan besar terentang ke depan untuk meraih janggut merah. Itu sangat cepat, dan menyelimuti janggut merah. Si jenggot merah berteriak ketakutan. Ia menyerang dengan sekuat tenaga, mencoba menghalanginya, tetapi sia-sia. Telapak tangan itu menekan ke bawah, dan janggut merah menjerit ketika tubuhnya meledak, tubuh dan jiwanya hancur. Pada saat yang sama saat ia membunuh si pria berjanggut merah, si kera melangkah keluar. Sebuah kaki raksasa tiba-tiba muncul di langit berbintang dan menginjak si pria berambut hijau. Rambut hijau mengikuti jejak si jenggot merah dan diinjak-injak sampai mati oleh Yuan Chong. Seorang dewa surgawi tingkat ketiga tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan di hadapan Yuan Chong. Setelah membunuh 2 pemimpin bajak laut berturut-turut, Yuan Chong tidak berhenti. Tubuhnya berkelebat dan dia muncul di hadapan Bigi. Dengan satu pukulan, Bigi tewas. Dari 4 pemimpin bajak laut, 3 di antaranya tewas dalam sekejap mata, dan hanya Bai Shou yang tersisa. Aku menyerah, aku menyerah. 100 binatang buas itu hampir mati ketakutan. Mereka langsung meraung dan berencana untuk menyerah. Mereka tahu bahwa mereka pasti tidak bisa melarikan diri dan akan dibunuh oleh kera itu. Menolak untuk menyerah. Serang dengan seluruh kekuatanmu dan musnahkan bajak laut antar bintang. Lu Ming berkata dengan dingin. Tatapannya dingin. Kaisar Naga Abadi Chapter 3356 Bahasa Indonesia. Bab 3356, Promosi ke Kediaman Jenderal. Lu Ming menolak penyerahan diri 100 binatang buas. Para bajak laut antar bintang ini melakukan segala macam kejahatan. Tangan mereka masing-masing berlumuran darah. Tak satu pun dari mereka yang tidak bersalah dan harus dibunuh. Terlebih lagi, dia bisa mendapatkan poin kredit dengan membunuh para bajak laut ini. Mengapa Lu Ming membiarkan mereka pergi? Lu Ming memberi perintah dan seluruh pasukan menyerang. Membunuh. Teriakan perang itu bagaikan tsunami. Di pihak Lu Ming,
kapal perang terbang keluar satu persatu dan menyerang kapal perang bajak laut. Yuan Chong sudah melancarkan gerakannya. Dengan satu pukulan, tubuh raksasa ratusan binatang itu hancur berkeping-keping, dan darah mereka menyembur ke angkasa. Setelah membunuh semua binatang buas, rune padat muncul di tubuh kera. Ini adalah susunan teleportasi. Para pembangkit tenaga alam Dewa Surgawi semuanya mampu mengukir susunan besar teleportasi di tubuh mereka dan dapat langsung melakukan teleportasi. Dengan desiran, sosok Yuan Chong menghilang. Saat berikutnya, dia muncul di belakang kapal perang bajak laut antar bintang, menghalangi jalan mundur mereka. Memusnahkan. Yuan Chong mendengus dingin sambil terus-menerus memukul dengan tinjunya, mengirimkan jejak tinju besar ke arah kapal perang tersebut. Setiap kali jejak tinju hancur, sebuah kapal perang akan meledak. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 kapal perang meledak. Yuan Chong, tunjukkan belas kasihan. Bunuh saja bajak laut, jangan hancurkan kapal perang. Lu Ming buru-buru mengirim pesan kepada pengikut kera. Setiap kapal perang ini panjangnya setidaknya ratusan ribu mil, dan yang lebih besar panjangnya jutaan mil. Akan membutuhkan bahan dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk membangun satu kapal, jadi akan sangat disayangkan jika menghancurkannya. Hati Lu Ming sakit melihat pemandangan itu. Jika dia ingin berkembang di masa depan, kapal perang ini semuanya akan berguna. Yuan Chong mengangguk dan berhenti bersikap kasar. Dia hanya menghentikan kapal perang dan tidak membiarkan mereka melarikan diri. Setelah beberapa saat, Lu Ming memimpin pasukannya dan mengepung kapal perang tersebut. Bunuh jalan masuk kami. Lu Ming melambaikan tangannya dan sejumlah besar ahli terbang keluar dari kapal perang dan menyerang kapal perang musuh. Mereka menerobos pertahanan kapal perang dan menyerbu masuk, memulai pertempuran hebat di dalam. 4 klan bajak laut besar telah kehilangan banyak ahli mereka dalam pertempuran kacau dengan Yuan Chong, dan kekuatan mereka telah sangat berkurang. Di sisi lain, Lu Ming memiliki banyak ahli. Klan perang kera bawah yang dibawa Lu Ming memiliki lebih dari 10 dewa-dewa. Selain para ahli dari kediaman Markis Liu Feng dan kediaman jenderal lainnya, ada lebih dari 20 dewa tertinggi. Mereka menekan bajak laut antar bintang. Setiap kapal perang di tim bajak laut antar bintang terlibat dalam pertempuran sengit. Namun, pihak Lu Ming lebih unggul. Kera itu tidak melanjutkan serangannya. Ia hanya berdiri di langit berbintang, matanya seperti kilat, seolah sedang mengamati sesuatu. Jika kau ingin pergi, keluarlah. Tiba-tiba, Yuan Chong mengeluarkan raungan keras dan meninju ke suatu bagian kehampaan. Kehampaan itu bergetar hebat dan sebuah ledakan dahsyat terjadi. Lalu, sebuah sosok muncul entah dari mana. Itu adalah bajak laut antar bintang yang dipenuhi rune. Jelas bahwa dia adalah bajak laut antar bintang Dewa Surgawi. Dia ingin mengaktifkan susunan teleportasi di tubuhnya untuk melarikan diri tetapi dipaksa keluar oleh Yuan Chong. Pada saat ini, wajah bajak laut antar bintang itu dipenuhi ketakutan. Dia memuntahkan seteguk besar darah dan mundur. Namun, di hadapan Yuan Chong, dia lemah bagaikan bayi. Ledakan. Kekuatan tinju Yuan Chong meledak dan sang dewa bajak laut antar bintang terbunuh. Setelah membunuh bajak laut antar bintang ini, mata Yuan Chong bagaikan kilat saat ia terus mengamati sekelilingnya. Ia menjaga tempat ini untuk mencegah bajak laut antar bintang di alam Dewa Surgawi melarikan diri. Tidak lama kemudian, Yuan Chong melancarkan gerakannya lagi. Ia meninju kehampaan dan membunuh seorang bajak laut antar bintang dewa yang mencoba melarikan diri. Tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini dengan campur tangan makhluk yang mengerikan ini. Dalam menghadapi keberadaan seperti itu, angka tidak berarti apa-apa. Hasilnya sudah diputuskan. Pertempuran berlanjut selama setengah hari. Setengah hari kemudian, pertempuran antara kapal perang perlahan berhenti. Sebagian besar bajak laut antar bintang telah terbunuh, dan hanya sebagian kecil dari mereka yang masih melakukan perlawanan putus asa. Namun, hal ini tidak memengaruhi situasi secara keseluruhan. Setengah hari berlalu dan semua kapal perang menjadi tenang. Para Master Mansion dan ahli dewa datang untuk melaporkan berita itu kepada Lu Ming. Itu hancur. Dalam pertempuran ini, 4 klan bajak laut antar bintang utama dimusnahkan sepenuhnya.
Berbagai kepala prefektur semuanya takjub. 4 kelompok bajak laut besar di wilayah Bintang Tianhun telah menguasai wilayah Bintang Tianhun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak menyangka bahwa mereka semua akan dimusnahkan kali ini. Tentu saja, 4 klan bajak laut antar bintang utama telah bergabung untuk menyerang dan itulah mengapa Lu Ming mendapat kesempatan seperti itu. Di masa lalu, 4 klan bajak laut antar bintang utama berkeliaran dan merampok tanpa tempat tinggal tetap. Bahkan jika ahli yang lebih kuat datang, akan sulit untuk memusnahkan mereka. Ini juga menjadi alasan mengapa 4 klan bajak laut antar bintang utama dapat bertahan begitu lama. Tuan Prefektur, kami telah menangkap beberapa orang barbar. Pada saat ini, beberapa anggota klan pertempuran kera bawah tiba dengan beberapa makhluk kekar di tangan mereka. Lu Ming pernah melihat makhluk semacam ini sebelumnya di tambang emas giok hitam. Itu adalah suku barbar yang telah berperang dengan dinasti suci Great Void sepanjang tahun. Ras barbar. Ekspresi Lu Ming berubah. Dia agak terkejut. Bagaimana orang-orang barbar bisa berada di kapal perang tim bajak laut antar bintang? Kali ini, keempat kelompok bajak laut besar tiba-tiba bergabung untuk menyerang istana-istana dinasti suci yang sangat hampa. Selain itu, keempat pemimpin telah mencapai terobosan dalam kultivasi mereka. Mungkinkah orang-orang barbar berada di balik ini? Hati Lu Ming tergerak. Ini sangat mungkin terjadi. Kalau tidak, akan sulit untuk menjelaskan semuanya. Kali ini, apakah kalian orang barbar yang mendorong bajak laut antar bintang untuk menyerang kita? Lu Ming bertanya sambil mengarahkan pandangannya ke arah orang-orang barbar itu. Benar, memangnya kenapa kalau kau tahu? Biar ku beritahu, dinasti suci yang agung akan dihancurkan oleh ras barbar cepat atau lambat. Tunggu saja kematianmu. Salah satu orang barbar berkata dengan dingin dan menatap Lu Ming dengan ekspresi ganas. Sesuai dengan yang diharapkan, mata Lu Ming berkedip. Apa tujuan orang barbar itu melakukan ini? Tuan Prefektur, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang barbar ini? Anggota klan pertempuran kera gelap bertanya. Tentu saja, aku akan membunuhnya. Lu Ming melambaikan tangannya. Setelah membunuh beberapa orang barbar, mereka mulai melakukan inventarisasi medan perang dan menghitung korban. Dalam pertempuran tadi, meskipun mereka telah memusnahkan semua bajak laut antar bintang, mereka juga menderita beberapa kerugian. Itu bukan kerugian besar dan masih dalam kisaran yang dapat diterima Lu Ming. Yang terpenting adalah klan petarung Neter Ape tidak mengalami kerugian apapun. Mereka yang tewas dalam pertempuran sebagian besar berasal dari prefektur lain. Setelah berkemas, mereka mengendarai kapal perang kembali ke Hidden Dragon Star. Selanjutnya, Lu Ming mulai menggabungkan berbagai prefektur. Ia mengirim semua pusat kekuatan inti dari berbagai prefektur ke kota naga tersembunyi. Tentu saja, ia juga perlu mengirim orang untuk menjaga planet-planet yang diduduki. Setelah pertempuran ini, kemampuan Lu Ming meroket. Lebih dari separuh galaksi Tianhun ditempati oleh Lu Ming. Dia memiliki lebih banyak ahli di bawahnya. Dia mengkonsolidasikan bawahannya dan mengirim orang ke ibu kota suci yang hampa untuk melaporkan kontribusinya. 2 bulan kemudian, perintah dari Departemen Pesawat Militer datang. Kali ini, Lu Ming telah memberikan kontribusi besar dengan memusnahkan 4 kelompok bajak laut besar. Kontribusinya cukup baginya untuk dipromosikan. Dia dapat langsung meningkatkan kediaman prajurit menjadi kediaman jenderal dan mengangkat Lu Ming sebagai jenderal naga tersembunyi. Setelah naik ke kediaman jenderal, Lu Ming dapat merekrut orang secara terbuka. Kaisar Naga Abadi Chapter 3357 Bahasa Indonesia. Bab 3357, Bab 3357 Panggilan Tentara. Sebelum Lu Ming mulai merekrut orang, dia memilih sekelompok ahli untuk berkultivasi di bawah patung dewa primordial. Begitu para ahli ini mulai berkultivasi, mereka dikejutkan oleh efek dari patung dewa purba. Setelah mereka selesai berkultivasi, berita tentang patung dewa purba pun menyebar dengan sendirinya. Bukan hanya di langit Chaos Starfield. Bahkan bintang-bintang di sekitarnya tahu bahwa rumah Jenderal Naga yang tersembunyi memiliki patung dewa primitif. Berkultivasi di bawah patung ini sangat efektif.
Ketika berita tentang perekrutan orang oleh Jenderal Naga tersembunyi menyebar, tentu saja banyak orang yang datang untuk bergabung dengan mereka. Tentu saja, orang-orang yang datang untuk mencari perlindungan tidak dapat membuat orang lain bersumpah atas sumber kehidupan mereka. Itu tidak realistis. Jika demikian halnya, bahkan jika ada patung Dewa Purba untuk menarik orang, tidak banyak orang yang ingin mencari perlindungan. Tentu saja, mereka yang ingin bergabung harus melalui pemeriksaan susunan yang disiapkan oleh pedagang biru untuk mencegah mata-mata yang dikirim musuh Luming bergabung. Misalnya, kediaman Grand Tutor dan keluarga Lan kemungkinan besar akan mengirim orang untuk menyelinap ke Istana Naga yang tersembunyi. Dengan formasi ini, mereka akan dapat menyingkirkan orang-orang dengan motif tersembunyi. Pada saat yang sama, Luming juga meminta bawahannya untuk mencari tahu apakah ada ahli yang mereka kenal dan merekomendasikan mereka. Faktanya, di langit Chaos Starfield, selain para Master Mansion, kebanyakan ahli yang mencari perlindungan di mansion lain adalah para kultivator keliling atau memiliki kekuatan kecil di belakang mereka. Orang-orang ini tentu saja mengenal banyak petani keliling. Setelah orang-orang ini diperkenalkan, memang ada banyak ahli yang datang untuk mencari perlindungan pada Luming. Tentu saja, mereka datang terutama untuk patung Dewa Purba. Sangat sulit bagi para pembudidaya keliling atau orang-orang dari kekuatan kecil untuk memiliki patung dewa primitif misterius untuk dibudidayakan. Setelah mendengar bahwa Luming memiliki patung dewa primordial yang sangat misterius, banyak ahli tergoda. Waktu berlalu dengan cepat, dan 2 tahun telah berlalu. Dalam 2 tahun terakhir, Luming telah merekrut banyak orang kuat. Bahkan ada 7 hingga 8 dewa yang bergabung dengan mereka. Dengan cara ini, selain klan Nether Ape War, Luming memiliki lebih dari 20 ahli dewa-dewa di bawah komandonya. Ini adalah kekuatan yang sangat kuat. Banyak bangsawan yang kuat hanya memiliki ahli alam bangsawan suci sejumlah ini. Itulah keuntungan dari peningkatan status menjadi kediaman jenderal. Jika itu hanya kediaman prajurit, banyak ahli mungkin tidak akan bergantung padanya, karena mereka pikir itu tidak punya masa depan. Kalau ditingkatkan menjadi Lords Manor, dengan promosi patung Dewa Purba, mungkin akan ada lebih banyak prajurit kuat yang bisa bergabung. Segalanya berjalan lancar. Kemampuan Luming meningkat selangkah demi selangkah. Ini semua adalah kekuatan yang telah ia kembangkan sendiri. Mereka berada di bawah kendalinya dan mendengarkan perintahnya. Ada juga kabar baik. Dewa yang tak terhitung jumlahnya telah menerobos. Kultivasi asli Myriad God berada di puncak God King. Setelah menempa dirinya di luar untuk sementara waktu, dia langsung menerobos ke ranah dewa-dewa. Kekuatan Myriad God sudah sangat mengerikan sejak awal. Sekarang setelah ia berhasil menembus alam dewa surgawi, tidak diketahui seberapa kuat kekuatan tempurnya. Teman Qiu-Qiu ini juga akan berevolusi. Di sebuah halaman di kota naga kekaisaran, Luming memandang bola logam bundar besar di depannya dan tersenyum. Setelah memusnahkan 4 klan bajak laut besar dan menaklukkan prefektur lainnya, Luming memiliki terlalu banyak sumber daya di bawah kendalinya. Selama periode waktu ini, Qiu-Qiu adalah yang paling puas. Dia bisa memakan semua jenis senjata dewa tingkat tinggi. Selama Qiu-Qiu punya sesuatu untuk dimakan, ia bisa terus berevolusi. Baru beberapa tahun berlalu, dan ia akan segera berevolusi. Setengah bulan kemudian, bola logam itu mengeluarkan aura yang kuat, lalu menggeliat, ukurannya perlahan menyusut. Evolusi Qiu-Qiu berhasil, dan kultivasinya telah mencapai tingkat ke-7 alam Raja Dewa. Saya ingin makan, saya ingin makan. Mulut Qiu-Qiu terus membuka dan menutup saat menatap Luming. Kau, cepat atau lambat aku akan dimakan orang miskin. Luming tertawa dan memarahinya. Dia kemudian melambaikan tangannya dan setumpuk besar artefak dewa terbang ke arah Qiu-Qiu. Semuanya merupakan artefak dewa 7 tingkat atas dan di atasnya. Qiu-Qiu segera mengulurkan tentakelnya dan meraih senjata-senjata suci ini. Ia mulai mengunyahnya dengan penuh. Kamu bisa makan pelan-pelan. Aku akan berkultivasi. Luming tersenyum dan pergi berkultivasi di bawah patung dewa primordial. Banyak tokoh duduk bersila di sekitar patung Dewa Purba sambil bermeditasi. Tentu saja, tidak semua orang diizinkan untuk berkultivasi di bawah patung Dewa Purba.
Lu Ming telah menetapkan aturan bahwa hanya mereka yang telah mengumpulkan sejumlah pahala tertentu yang dapat berkultivasi di sini. Ada juga batas waktu. Hal ini dimaksudkan untuk membuat bawahannya bekerja. Jika tidak, apa gunanya Lu Ming merekrut orang-orang ini jika mereka berkultivasi dan tidak bekerja apapun? Waktu berlalu, dan beberapa tahun pun berlalu. Kekuatan tombak overloadku telah mencapai puncak kebangkitan kedua. Sayang sekali aku tidak bisa membuat terobosan. Lu Ming mengakhiri kultivasinya, mengerutkan kening sambil berpikir keras. Efek dari patung dewa primitif ini memang sangat mengejutkan. Selama bertahun-tahun, Lu Ming telah meningkat dengan sangat cepat tetapi dia belum membuat terobosan besar. Misalnya, dia tidak dapat membangkitkan kekuatan surgawi baru untuk menciptakan keterampilan rahasia asal atau menembus jumlah kali dia telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Saat ini, hanya kekuatan dewa utama yang telah bangkit 3 kali. 10 kekuatan dewa lainnya baru bangkit untuk kedua kalinya. Namun, kekuatan Overlord Spear telah mencapai batas kebangkitan kedua. Namun, terlalu sulit untuk menembus kebangkitan ketiga. Lu Ming belum mampu mencapai terobosan. Sepertinya aku perlu mencari kesempatan untuk melatih diriku sendiri. Lu Ming sedang berpikir keras. Sejak ia datang ke medan bintang Chaos, Lu Ming jarang sekali bertindak sendiri. Ia akan menyerahkannya kepada bawahannya. Jika dia tidak bergerak, dia tidak akan mampu mengendalikan dirinya dan tidak akan mampu mengkultivasinya. Lu Ming adalah tipe orang yang lebih suka bertarung dan berlatih. Hanya ketika dia bertarung dan berlatih, potensinya dapat sepenuhnya dilepaskan. Berkultivasi dalam kedamaian dan stabilitas tidak terlalu cocok untuknya. Dia berencana untuk berkultivasi lebih lama lagi. Jika dia masih belum bisa mencapai terobosan dalam tombak Overlord, dia akan keluar dan berlatih. Namun beberapa hari kemudian, sebuah berita datang dan mengejutkan banyak orang. Belum lama ini, kaum barbar tiba-tiba melancarkan serangan besar-besaran ke perbatasan dinasti suci yang sangat luas. Kali ini, ras barbar telah mengumpulkan sejumlah besar pasukan dan melancarkan serangan dengan kekuatan yang sangat besar. Dinasti suci yang sangat besar terpaksa mundur. Hanya dalam waktu setengah bulan, satu galaksi telah diduduki oleh ras barbar. Selanjutnya, serangan tidak berhenti. Hal ini menyebabkan keributan besar di eselon atas dinasti suci yang sangat hampa. Di perbatasan dinasti suci yang sangat luas, berbagai legiun bertahan dengan sekuat tenaga, untuk sementara waktu menghalangi serangan ras barbar. Pada saat yang sama, Departemen Militer memerintahkan semua pasukan di ladang bintang perbatasan untuk pergi ke medan perang dan bersama-sama berperang melawan ras barbar. Medan bintang Chaos adalah medan bintang di perbatasan antara dinasti suci yang sangat hampa dan ras barbar. Tentu saja, medan bintang itu juga termasuk dalam pertemuan itu. Pusat Komando Militer mengeluarkan perintah kepada Lu Ming untuk mengirim pasukan besar untuk melapor ke pasukan barbar ke-8. Medan perang. Tepat pada waktunya, Lu Ming bergumam, matanya berbinar. Dia telah berencana untuk keluar dan berlatih sendiri. Pergi ke medan perang sekarang adalah apa yang diinginkan Lu Ming. Tidak lama kemudian, Lu Ming memimpin sekelompok orang dan menuju ke pasukan barbar ke-8. Kali ini, Lu Ming membawa lebih dari selusin pembangkit tenaga dewa-dewa. Sedangkan untuk Raja Dewa, totalnya ada 5.000 orang. Selain itu, Pantheon dan Lan Sang bersama Lu Ming. Qiu Yue tinggal di bintang naga tersembunyi untuk berkultivasi. Qiu Yue telah memperoleh warisan Dewa Mata Dewa. Dia adalah kebalikan dari Lu Ming. Dia tidak perlu berlatih sama sekali. Selama dia berkultivasi dengan tenang, dia akan mampu terus maju. Kaisar Naga Abadi Chapter 3358 Bahasa Indonesia. Bab 3358, Kapal Perang Barbarian. Kali ini Lu Ming tidak membawa serta pengikut keranya. Yuan Chong terlalu kuat. Jika dia membawanya ke sana, dia akan menarik perhatian orang lain, terutama kediaman penasihat kekaisaran dan putra mahkota. Lagi pula, jika dia membawa pengikut keranya, apakah Lu Ming tidak akan bisa berlatih? Perbatasan antara dinasti suci yang agung dan ras barbar dipenuhi dengan pertempuran yang tak berkesudahan sepanjang tahun. Oleh karena itu,
dinasti suci yang agung telah mengerahkan sejumlah besar pasukan di sini. Terdapat total 13 legiun, yang dikenal sebagai 13 pasukan pembasmi barbar. Lu Ming akan pergi ke pasukan ke-8 dari Liga Pembasmi Orang Barbar. Sungguh spektakuler. Ketika mereka tiba di markas besar tentara pemusnah biadab ke-8, Lu Ming tercengang. Di langit berbintang, ada banyak kapal perang besar yang mengambang. Tidak terlihat ujung armadanya. Kuncinya adalah kapal perang ini terlalu besar. Di istana Markis Liu Feng atau di antara 4 kelompok bajak laut, kapal perang terbesar panjangnya 1 juta mil. Namun, hampir tidak ada kapal perang yang panjangnya mencapai 1 juta mil di sini. Yang terkecil panjangnya hanya beberapa juta mil. Bahkan ada kapal perang yang panjangnya puluhan juta mil, dan beberapa bahkan ratusan juta mil. Di hadapan raksasa seperti itu, kapal perang yang panjangnya jutaan mil itu bagaikan semut di hadapan gajah. Mereka sama sekali tidak ada bandingannya. Beberapa kapal perang terbesar sebesar beberapa planet kecil. Raksasa yang tak terhitung jumlahnya seperti ini melayang di langit berbintang, menyatu menjadi aura yang menakutkan. Mereka yang pikirannya lemah akan ditekan oleh aura ini dari kejauhan, dan mereka mungkin tidak akan mampu mengerahkan lebih dari 20% kekuatan mereka. Ini pasti pasukan ke-8 dari Liga Pembasmi Barbar. Sungguh mengerikan. Lu Ming diam-diam merasa takjub. Dibandingkan dengan pasukan barbar ke-8, pasukan yang saat ini ia kendalikan bagaikan lilin dibandingkan dengan bulan. Perbedaannya terlalu besar. Siapa yang tahu berapa banyak pusat kekuatan yang ada di Angkatan Darat ini? Ini hanyalah tentara ke-8 dari tentara pemusnahan bangsa barbar. Ada 13 tentara seperti itu di perbatasan antara dinasti suci yang sangat hampa dan ras barbar. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan seluruh dinasti suci yang sangat besar itu. Kau dari istana naga yang tersembunyi, kan? Ikuti aku. Pada saat ini, sekelompok prajurit berbaju besi terbang mendekat. Lu Ming mengangguk dan mengikuti kelompok prajurit lapis baja itu ke sebuah kapal perang yang panjangnya puluhan juta mil. Ia mengatur tempat bagi mereka untuk tinggal. Kalian bisa istirahat dulu di sini. Kalau ada misi, pasti ada yang ngasih tahu. Kata pemimpin prajurit lapis baja itu. Terima kasih banyak. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Prajurit berbaju besi itu mengangguk dan pergi. Setelah itu, mereka duduk dan menunggu dengan tenang. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Suatu hari, seorang prajurit dari pasukan besi datang memberitahu Lu Ming bahwa dia memiliki misi. Lu Ming mengikuti prajurit berbaju besi itu dan tiba di aula di sebuah kapal perang yang panjangnya lebih dari 100 juta mil. Ada meja dan kursi di kedua sisi aula. Kursi-kursinya sudah penuh. Di bagian paling atas aula duduk seorang pria kekar dengan baju besi. Dia memiliki tanduk hitam di tengah kepalanya. Hampir semua orang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Si Huang, dan saya adalah Jenderal sayap kanan dari tentara barbar ke-8. Pria kekar itu memperkenalkan dirinya. Semua orang terkejut. Jenderal sayap kanan dari pasukan pembasmi barbar ke-8 adalah sosok yang luar biasa. Dia bisa dikatakan berada di puncak pasukan pembasmi barbar ke-8. Kekuatannya benar-benar tak terduga. Salam, Jenderal. Orang-orang di dua baris berdiri dan menangkupkan tangan mereka untuk memberi hormat. Tidak perlu bersikap sopan, silakan duduk. Si Huang mengangkat tangannya dan semua orang duduk. Semua orang di sini adalah kepala prefektur dari setiap prefektur yang telah dipanggil ke sini. Kali ini, saya harap kalian semua akan bekerja sama dengan pasukan pemusnahan barbar ke-8 dalam pertempuran. Kata Si Huang. Tentu saja, Jenderal, jangan khawatir. Semua orang ikut berkomentar. Biasanya, klan-klan besar di perbatasan akan mengirimkan orang untuk ikut berperang dan berperang melawan ras barbar. Mereka tidak hanya dapat melatih diri, tetapi juga dapat mengumpulkan kredit, sehingga dapat menyelesaikan dua masalah sekaligus. Oleh karena itu, tidak ada yang akan menolaknya. Semua bangsawan menyetujui pertemuan ini. Baiklah, mari kita bicarakan misinya. Sambil berkata demikian, Si Huang mengeluarkan jimat giok. Jimat giok itu bersinar dan sebuah gambar besar melayang di udara.
Polanya berupa langit berbintang, dengan kapal perang besar muncul di langit berbintang. Bentuk kapal perang ini berbeda dengan bentuk kapal perang dinasti suci kekosongan besar. Ada gambar binatang buas yang diukir di atasnya. Kapal perang si barbar. Seseorang berkata, benar sekali. Kalian pasti sudah tahu tentang armada ras barbarian. Mereka melancarkan serangan mendadak beberapa waktu lalu. Kita terkejut dan terpaksa mundur. Salah satu area bintang telah diduduki oleh ras barbarian. Armada ini sedang menuju area bintang lain dan siap menyerang. Misi kita selanjutnya adalah menghancurkan armada ini. Kata si Huang. Apakah itu jenis formasinya? Pada saat ini, Lu Ming tengah merenung dalam hatinya. Dinasti suci kekosongan besar mungkin telah mendirikan sejumlah besar formasi di ruang luar perbatasan, dan mereka mampu memproyeksikan pemandangan di ruang luar. Itu seperti susunan yang disiapkan oleh pedagang biru. Para pembunuh yang ingin membunuh Lu Ming diamati terlebih dahulu. Jelas, dinasti suci kekosongan besar juga telah menyiapkan formasi seperti itu di langit berbintang. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa memantau tindakan pihak lain mengingat betapa luasnya langit berbintang? Formasi seperti inilah yang mereka buat. Armada barbarian tinggal setengah bulan lagi dari medan bintang berikutnya. Berangkatlah hari ini. Aku akan mengirim pasukan untuk membantumu. Kau harus menyelesaikan misinya. Kata si Huang. Jangan khawatir, Jenderal. Kami akan menghancurkan armada barbar ini. Kata seorang lelaki tua. Orang tua ini adalah seorang penguasa istana kerajaan. Dia sangat kuat. Baiklah, kembali dan bersiap. Kita akan berangkat dalam 3 jam. Kata si Huang. Lu Ming dan kelompoknya bangkit dan kembali bersiap. 3 jam kemudian, di langit berbintang di luar kapal perang, Lu Ming memimpin bawahannya dan berkumpul dengan pasukan dari berbagai prefektur. Ada lubang cacing di sini. Kita bisa sampai di sana secepat mungkin. Ayo. Huang Xi juga mengirim pasukan untuk menemui mereka. Pasukan dari berbagai prefektur mengikuti pasukan ini dan sampai di sebuah lubang cacing. Melalui lubang cacing, mereka dengan cepat mencapai tujuan mereka. Hanya dalam waktu 2 hari, mereka tiba di Starfield, wilayah hampa iblis. Area bintang iblis yang kosong merupakan area bintang yang akan diserang ras barbar selanjutnya. Setelah itu, mereka tiba di perbatasan iblis virtual Starfield dan bersembunyi di sebuah planet, menunggu armada barbarian tiba. 10 hari kemudian, ledakan, ledakan, ledakan. Di depan mereka, armada barbar sedang mendekat. Kapal perang bangsa barbar juga sangat besar. Yang terkecil panjangnya jutaan mil. Ada puluhan kapal perang yang menuju ke sana. Membunuh. Dengan suara gemuruh, Lu Ming dan yang lainnya menyerbu keluar dan menyerang armada barbar. Orang-orang dari dinasti suci yang sangat hampa, bunuh mereka. Menyerang. Begitu Lu Ming dan yang lainnya bergerak, orang-orang barbar itu menemukan mereka. Kapal perang itu bersinar dan kemudian, sinar cahaya yang mengerikan melesat ke arah mereka. Sinar cahaya ini sangat kuat. Bahkan dewa-dewa biasa pun akan berada dalam bahaya jika terkena sinar ini. Menghindari, Lu Ming dan yang lainnya berteriak keras. Sosok mereka terus berkedip dan mengubah posisi, menghindari serangan sinar cahaya. Kaisar Naga Abadi Chapter 3359 Bahasa Indonesia. Bab 3359, membunuh jalan mereka menuju kapal perang. Meskipun serangan kapal perang itu kuat, kapal perang itu sendiri terlalu besar. Secara alami, kapal itu tidak fleksibel dan dapat dengan mudah dihindari. Lu Ming dan yang lainnya merayap maju, terus-menerus mengubah posisi mereka untuk menghindari serangan kapal perang. Mereka semua tersebar, dan masing-masing tim memusatkan perhatian pada kapal perang yang berbeda. Tidak lama kemudian, Lu Ming, para dewa, dan beberapa ahli di bawahnya bergegas ke sekitar kapal perang yang panjangnya puluhan juta kilometer. Kaca. Ketika Lu Ming dan yang lainnya mendekati kapal perang, banyak pintu di kapal perang terbuka dan orang-orang barbar bermunculan. Bunuh mereka. Para barbar itu meraung dan menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Membunuh. Lu Ming berteriak dan memimpin serangan ke arah orang-orang barbar itu. Di tubuhnya, Qiu-Qiu berubah menjadi baju besi yang membungkusnya, membuatnya semakin kuat.
Dia melancarkan pukulan, dan sambaran petir pun meledak. Dua orang barbar tersambar petir dan berubah menjadi abu. Dari dinasti suci kehampaan besar, mati. Seorang barbar berbulu, tingginya lebih dari 3 meter, dengan tubuh kekar, menatap tajam ke arah Luming. Ia memegang kapak perang dan menyerang Luming. Dia mengayunkan kapaknya, dan kekosongan bergetar hebat. Sebuah kapak besar datang menebas Luming dengan kekuatan yang mengerikan. Dia adalah dewa yang surgawi. Para penguasa surgawi ras barbar sangatlah kuat dan sangat suka berperang. Namun, klan pertempuran kera hitam lebih agresif darinya. Di sisi lain, seorang ahli klan pertempuran kera hitam memegang tongkat besi dan menyerbu ke depan untuk bertarung dengan dewa barbar. Pada saat yang sama, sebuah sosok melintas di samping Luming. Itu adalah dewa. Kecepatannya sangat tinggi dan dia berada di garis depan saat dia menyerbu ke arah sebuah pintu besar. Bunuh dia. Setidaknya selusin prajurit barbar berdiri di depan jajaran dewa dan menyerangnya dengan segala macam serangan. Namun, tombak batu di tangan Myriad God bergetar, dan serangan itu langsung hancur. Tombak batu itu tidak berhenti dan terus menghancurkan ke depan, menewaskan lebih dari selusin orang barbar dalam sekejap. Aku lawanmu. Ketika seorang dewa barbar melihat hal ini, ia meraung marah dan menyerang dewa yang tak terhitung jumlahnya. Mati, ayo, kata para dewa segudang dengan acuh tak acuh saat tombak batu itu merobek udara dan menusuk ke arah dewa barbar. Aduh, dewa barbarian ingin menyerang tetapi serangannya langsung hancur. Glabellanya tertusuk dan dia tewas di tempat. Para barbar lainnya terkejut. Seorang dewa telah terbunuh dalam hitungan detik. Ini terlalu mengerikan. Luar biasa, Luming juga mendesah. Dewa segudang baru saja menerobos ke alam dewa surgawi belum lama ini. Namun, dewa surgawi dengan level yang sama akan terbunuh dalam sekejap di depannya. Mereka tidak akan mampu memberikan perlawanan apapun. Para dewa menusuk para prajurit barbar bagaikan pisau tajam, membunuh mereka kemanapun mereka pergi. Dengan cepat sekali, dia berhasil masuk ke gerbang. Mengenakan biaya, Luming berteriak dan memimpin para ahli di bawahnya untuk menyerang. Kali ini, dia membawa lebih dari selusin dewa-dewa bersamanya. Tingkat kekuatan ini sebanding dengan beberapa istana dewa-dewa. Di antara istana dewa-dewa yang datang, mereka dianggap di atas rata-rata. Meskipun ada banyak ahli di kapal perang yang panjangnya puluhan juta kilometer, mereka terlalu tersebar. Mereka tersebar di seluruh kapal perang dan tidak dapat berkumpul sekaligus. Ini memberi Luming dan yang lainnya kesempatan. Mereka masuk melalui gerbang dan membunuh sambil meninggalkan sejumlah besar mayat prajurit barbar. Pada akhirnya, orang-orang barbar itu tidak berani melawan lagi. Mereka semua mundur dan mengumpulkan semua orang barbar di kapal perang, siap untuk melawan Luming dan yang lainnya. Kapal perang lainnya juga diserang. Puluhan kapal perang terlibat dalam pertempuran sengit. Luming dan kelompoknya menerobos masuk dan tiba di ruang kendali kapal perang. Itu adalah aula besar yang lebarnya puluhan ribu mil. Semua orang barbar berkumpul di sini. Saat Luming dan yang lainnya tiba, mereka diserang. Bunuh mereka semua. Para barbar itu meraung dan menyerang Luming dan yang lainnya. Jumlah mereka puluhan ribu, 10 kali lipat jumlah Luming dan yang lainnya. Namun, Luming dan yang lainnya tidak takut sama sekali. Mereka langsung menyerang ke depan. Para ahli dewa-dewa menyerbu ke garis depan dan bertarung dengan para dewa-dewa barbar. Para ahli raja dewa sedang bertempur. Dewa-dewa melawan dewa-dewa dan raja dewa melawan raja dewa. Kedua medan perang terbagi menjadi dua pertempuran yang sengit. Sungai Tombak Dao, mati, teriak Luming. Ia mengayunkan tombaknya dan sungai dao tombak yang panjang muncul, menyelimuti sekelompok orang barbar. Orang-orang barbar itu menjerit kesakitan saat tubuh mereka tertusuk oleh pancaran tombak dan mereka mati di tempat. Dalam sekejap, Luming telah membunuh puluhan orang barbar. Kamu mencari kematian. Seorang barbar kekar dengan pedang di tangannya menyerang Luming. Dengan satu tebasan, kekosongan beriak seperti air. Ini adalah Raja Dewa tahap puncak. Nenek moyang perang. Seorang ahli dari klan pertempuran kera bawah berteriak kaget dan ingin bergegas menolong Luming. Aku bisa menangani musuhmu sendiri.
Ayo! Lu Ming berteriak pelan dan melambaikan tombak Dewa Tiran. Dia mengaktifkan formula karakter pertempuran yang melipat gandakan kekuatan tempurnya sebanyak 4 kali dan menyerbu ke depan. Ledakan. Serangan mereka bertabrakan. Tubuh Lu Ming bergetar hebat. Dia menginjak kekosongan dan mundur beberapa langkah. Bangsa barbar memiliki kekuatan yang tak terbatas. Dalam pertempuran dengan level yang sama, bangsa barbar biasanya lebih unggul. Bocah, mati saja. Puncak Raja Surgawi dari ras barbarian meraung dengan ganas. Dia mengayunkan pedangnya dan melancarkan badai serangan, mencoba membunuh Lu Ming. Lu Ming tidak kenal takut. Dia menghadapi serangan itu secara langsung dan menggunakan teknik tombak overload secara ekstrim, terlibat dalam pertempuran sengit dengan pihak lain. Tentu saja, Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Misalnya, ia tidak menggunakan keterampilan rahasia asal lainnya. Tujuan Lu Ming adalah menggunakan pihak lain untuk melatih dirinya dan kekuatan tombak overload. Terlebih lagi, bola-bola itu telah berubah menjadi baju besi dan melilit Lu Ming. Lu Ming tidak perlu khawatir tentang pertahanannya sama sekali. Ia hanya perlu menyerang dengan sekuat tenaga. Keduanya bertarung dengan sengit, dan dalam sekejap mata, mereka telah bertukar puluhan jurus. Ya, itu dia. Semakin banyak Lu Ming bertarung, semakin berani dia. Semangat juangnya semakin kuat dan dia merasa darah di tubuhnya hampir mendidih. Lu Ming hanya akan merasakan hal seperti itu selama pertempuran besar. Selain itu, pemahaman Lu Ming terhadap berbagai keterampilan surgawi dan keterampilan rahasia akan meningkat pesat. Segera, Lu Ming merasa bahwa kekuatan tombak penguasa akhirnya akan mencapai puncaknya. Dia hanya tinggal selangkah lagi. Akan tetapi, tepat pada saat ini, seorang lagi pembangkit tenaga listrik puncak Raja Surgawi menyerbu ke arah Lu Ming. Kedua kekuatan barbar telah bergabung untuk membunuh Lu Ming. Ini karena kekuatan Lu Ming terlalu kuat. Dia hanya berada di level kelima alam God King dan dia sudah memiliki kekuatan tempur seperti itu. Tidak diragukan lagi, dia adalah kesayangan surga yang mengerikan. Bagi orang-orang barbar, dinasti suci Great Void yang memiliki kesayangan surga seperti itu adalah bencana besar. Tentu saja, mereka harus menyingkirkannya. Kalau begitu, aku akan berurusan denganmu. Mata Lu Ming berkedip dengan cahaya dingin. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kilatan petir yang pekat. Ini adalah petir milik Qiu. Petir itu berkumpul di tombak dewa yang mendominasi. Saat Lu Ming menusukkan tombaknya, petir itu meledak dan menyelimuti kedua orang barbar itu. Pada saat yang sama, mata Lu Ming berubah menjadi dua pusaran. Ini adalah mata Dewa Yin Yang. Rune yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi benang yang menakutkan dan menutupi kedua orang barbar itu. Kedua orang barbar itu meraung dan berusaha sekuat tenaga melawan, tetapi mereka masih gemetar. Kaisar Naga Abadi Chapter 3360 Bahasa Indonesia. Bab 3360, Pantheon yang menakutkan. Qiu kini telah mencapai tingkat ketujuh dari alam Raja Surgawi. Petir semacam itu bahkan lebih mengerikan. Bahkan Raja Surgawi puncak pun akan mati rasa saat disambar petir. Pintu seorang penguasa. Lu Ming mengambil kesempatan itu untuk membuka pintu dominasi dan menyerang salah satu pasukan barbar. Adapun dirinya sendiri, ia menjadi satu dengan tombak itu dan berubah menjadi cahaya tombak yang cemerlang dan membunuh orang barbar lainnya. Aduh! Cahaya tombak itu langsung menembus pertahanan lawan. Si barbarian meraung dan langsung menghindar, tetapi dia masih selangkah lebih lambat. Dadanya tertusuk oleh cahaya tombak itu, meninggalkan lubang besar di dalamnya. Kemudian, tangan kiri Lu Ming seperti pisau, menebas secara horizontal. Lu Ming menggunakan tubuh emas iblis langit untuk gerakan ini. Telapak tangannya lebih keras dari pedang surgawi. Telapak tangan itu mengiris kepala orang barbar itu dan darah pun mengalir keluar. Seorang barbar Raja Surgawi puncak telah tumbang. Dan EBSP, di sisi lain, gerbang dewa tertekan, membuat si barbar pusing dan melihat bintang-bintang. Lu Ming bergegas keluar dan membunuh orang barbar itu dengan sobekan tangannya. Banyak orang terkejut. Klan perang kera dunia bawah masih dalam kondisi yang lebih baik. Lagi pula,
Banyak orang tahu bahwa Lu Ming memiliki bakat luar biasa dan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Mereka yang baru saja bergabung dengan Lu Ming adalah yang paling terkejut. Sebelumnya, mereka sama sekali belum pernah melihat Lu Ming beraksi. Mereka hanya tahu bahwa Lu Ming memiliki sekelompok klan tempur kera bawah yang kuat di belakangnya. Mereka 10 kali lebih terkejut melihat Lu Ming beraksi daripada melihat klan petarung kera bawah beraksi. Ini karena dia terlalu kuat. Mereka belum pernah mendengar ada orang yang mampu membunuh seorang God King Puncak meskipun dia hanya berada di level kelima God King Realm. Bergabung dengannya mungkin merupakan pilihan terbaik yang pernah saya buat dalam hidup saya. Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir seperti itu. Sialan, bunuh dia. Orang-orang barbar itu juga sangat terkejut. Mereka meraung marah dan ingin membunuh Lu Ming. Aku lawanmu. Membunuh. Klan pertempuran kera gelap dan bawahan Lu Ming meraung dan menghalangi ras barbar. Meskipun Lu Ming membawa lebih sedikit orang kali ini, mereka semua adalah elit dengan kultivasi tinggi. Meskipun jumlah mereka sedikit, kekuatan tempur mereka secara keseluruhan tidak lebih lemah daripada kelompok lawan. Kedua belah pihak terkunci dalam pertempuran. Membunuh. Lu Ming tampaknya telah memasuki wilayah tak bertuan saat ia terus menyerang dan membunuh. Dia memiliki kiu-kiu untuk melindunginya, jadi dia sama sekali tidak peduli dengan pertahanannya. Yang perlu dia lakukan hanyalah menyerang. Setiap kali dia menyerang, dia akan membunuh beberapa orang barbar. Selain para Raja Dewa Puncak, para barbar di bawah tingkat ke-9 dari alam Raja Dewa bukanlah tandingan Lu Ming. Mereka diburu dan dibunuh. Pada akhirnya, Lu Ming bahkan mengeluarkan dewa kuno berbaju biru, yang tingginya mencapai 1000 meter. Dengan setiap pukulan, puluhan orang barbar terbunuh. Lu Ming hampir tak terkalahkan di medan perang di bawah alam dewa surgawi. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak lama kemudian, Lu Ming telah membunuh lebih dari 1000 orang barbar sendirian. Para dewa tuan barbar merasa khawatir. Pergi dan bunuh bocah nakal itu. Bocah ini pantas mati. Beberapa raungan marah terdengar dan Tuan Dewa yang barbar bergegas keluar untuk membunuh Lu Ming. Namun, sosok kekar berdiri di depannya. Itu adalah dewa yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, pemanasannya sudah selesai. Dewa segudang tersenyum, memperlihatkan giginya yang seputih salju. Kemudian, dia meninju. Dan EBSP, dengan pukulan ini, pintu dewa muncul dan menekannya. Merusak. Sang dewa barbar meraung dan berusaha sekuat tenaga melawan, mencoba mendobrak pintu dewa. Namun, semuanya sia-sia. Pintu dewa ditekan dan dewa barbar menjerit saat tubuhnya terkoyak. Setelah membunuh dewa surgawi ini, tubuh dewa yang tak terhitung jumlahnya itu bergoyang dan dia menyerang dewa surgawi berikutnya. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan panjang. Sebuah sungai perak muncul dan mengalir keluar. Sang dewa barbar tersapu ke Bima Sakti dan terbunuh sebelum ia sempat berteriak. 3 keterampilan rahasia asal. Monster, monster lagi. Orang-orang barbar terkejut. Sebelumnya, Lu Ming sudah cukup menakutkan. Sekarang, para dewa telah muncul. Dia sama menakutkannya. Ledakan. Kehampaan itu bergetar hebat. Seorang barbar yang sangat kekar melangkah ke kehampaan dan datang, menyebabkan kehampaan itu bergemuruh dan meledak. Membunuh. Kekuatan orang barbar ini sungguh mengejutkan. Dia sebenarnya adalah eksistensi dewa tingkat kedua. Dia meraung ketika kapak perangnya menebas ke arah dewa yang tak terhitung jumlahnya. Kapak ini cukup untuk membunuh seorang dewa surgawi tingkat pertama yang biasa. Seorang dewa-dewa tingkat kedua sudah cukup untuk membunuh dewa-dewa tingkat pertama secara instan. Namun, Myriad God tidak mundur sama sekali. Dia memegang tombak batunya dan menghadapi serangan itu. Dentang. Tombak batu dan kapak perang beradu dengan suara ledakan yang mengerikan, tetapi hasilnya sungguh di luar dugaan. Dewa segudang tidak bergerak sedikit pun, sementara ahli barbar dewa surgawi tingkat kedua mundur dengan cepat. Bagaimana itu mungkin? Sang dewa barbar menggeram dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Di alam dewa surgawi, jarak antar tiap level sangat besar. Level yang lebih tinggi dapat dengan mudah membunuh eksistensi satu level lebih rendah.
Keinginan untuk melintasi level untuk bertempur sama sulitnya dengan naik ke surga. Akan tetapi, kekuatan dewa yang tak terhitung banyaknya jelas berada di atas kekuatannya. Ini adalah dewa surgawi langit kedua. Tidak lebih dari ini. Bunuh. Bunuh dia, kata dewa segudang dengan dingin, dan aura di tubuhnya menjadi semakin ganas. Dia melangkah maju dan menyerang lawannya. Dia membuka mulutnya, dan sungai perak mengalir ke arah pihak lain. Pada saat yang sama, pintu dominasi juga menekan pihak lain. Pakar barbarian itu terkejut. Dia mengayunkan kapak perangnya dengan panik, dan gerakannya sangat akurat. Namun, semuanya sia-sia. Ketika keterampilan rahasia asal mendarat, barbar dewa-dewa tingkat kedua mengeluarkan teriakan mengerikan saat daging dan darahnya berceceran. Saat cahaya menghilang, hanya separuh tubuh barbarian itu yang tersisa. Separuh lainnya telah meledak berkeping-keping. Seorang pembangkit tenaga listrik dewa surgawi tingkat kedua juga hampir terbunuh dalam hitungan detik. Para dewa barbar menjadi sangat ketakutan saat melihat kejadian ini. Tokoh kuat lainnya di pihak Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang terus-menerus. Beberapa orang barbar terluka parah karena kecerobohan mereka. Setelah membunuh barbar dewa surgawi tingkat kedua, dewa segudang tidak berhenti dan menyerang barbar lainnya. Dengan kekuatannya, hampir tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Setiap kali ia menyerang, pasti ada yang terbunuh. Ada lebih dari 10 dewa barbar. Dalam sekejap, para dewa telah membunuh 5 hingga 6 dari mereka. Orang-orang yang tersisa dikelilingi oleh para ahli di pihak Lu Ming. Mundur. Bangsa barbarian merasa takut. Pemimpin kapal perang ini adalah seorang ahli dewa-dewa tingkat ketiga. Sebelumnya, ia pernah bertarung melawan dewa-dewa tingkat ketiga dari ras petarung kera hitam. Di antara para ahli yang dibawa Lu Ming kali ini, ada seorang dewa tingkat ketiga dari klan tempur kera dunia bawah. Dia adalah yang terkuat di antara 11 dewa dari klan tempur kera dunia bawah yang mengikuti Lu Ming ke sini, selain Yuan Chong. Mundur, teriak sang dewa barbar dan ingin mundur. Akan tetapi, banyak sekali dewa yang mengawasinya dan melancarkan serangan dahsyat. Hasilnya mengejutkan. Sebenarnya, si barbar bukanlah tandingan bagi dewa yang tak terhitung jumlahnya dan berhasil ditumpas sepenuhnya. Dia nyaris berhasil memblokir lusinan gerakan sebelum tombak batu dewa yang tak terhitung jumlahnya menembus gelabelanya dan dia pun mati. Yang lainnya semua tercengang. Lu Ming juga terkejut. Kemampuan Pantheon terlalu abnormal. Hanya Lu Ming yang tahu bahwa Pantheon belum menggunakan kekuatan penuhnya. Dalam hal keterampilan rahasia asal, Pantheon telah menguasai setidaknya selusin tetapi belum menggunakannya. Begitu dia menggunakannya, itu akan menjadi lebih mengerikan lagi. Jika Anda menemukan kesalahan apapun, iklan pop-up, iklan dialihkan, tautan rusak, konten tidak standar, harap beritahu kami kurang dari laporkan bab lebih besar dari agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin.